But did I hear it correctly that you read the Fatiha and then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Sudais hafizahullahu taala, Imam Masjidil Haram, pernah berkunjung ke Indonesia, yaitu tepatnya pada bulan Oktober tahun 2014. Dan pada kesempatan itu ada satu momen yang sangat luar biasa, yaitu beliau didaulat untuk menjadi khatib dan imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Kala itu beliau hafizahullah ta'ala, ada hal yang menarik saat beliau menjadi imam waktu itu, di mana beliau ketika mengimami jamaah sholat Jumat, beliau mengeraskan bacaan basmalahnya, di mana ini sebenarnya bertentangan dengan madhab beliau, karena madhab beliau adalah Hambali, sehingga ketika beliau mengimami sholat di negaranya di Mekah Al-Mukarramah, beliau senantiasa melirihkan bacaan basmalahnya. Tapi uniknya, ketika beliau datang dan berkunjung ke Indonesia dan didaulat untuk menjadi imam salat Jumat, beliau mengeraskan bacaan basmalahnya. Hal ini beliau lakukan karena beliau sangat mengetahui bahwa penduduk Indonesia, negara Indonesia itu mayoritas penduduknya menganut madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana dalam madhab Imam Syafi'i bahwa basmalah dalam surah Al-Fatihah, ketika membaca surah Al-Fatihah ataupun yang lainnya, itu adalah dibaca dengan jahar, dibaca dengan dikeraskan, tidak dilirihkan. Dan ini ma'ruf dalam madhab Imam Syafi'i, dan ini merupakan amaliyah jumhur mayoritas kaum muslimin di Indonesia yang kita cintai ini. Dari kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran ya, dan hikmah bagaimana beliau rahimahullah atau beliau hafizahullah ta'ala sebagai seorang Hambali yang bermadhab Hambali, ya, ketika datang kepada atau ke negeri yang bermadhab Syafi'i, beliau mengalahkan ego beliau. Beliau bagaimana berusaha untuk menyesuaikan dan menyelaraskan diri dengan madhab penduduk setempat yang beliau kunjungi, dalam rangka untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya gesekan atau terjadinya kegaduhan di negeri tersebut, sehingga akan mendatangkan kemaslahatan yang besar, mengorbankan sedikit pendapat dalam masalah khilafiyah istihadiyah yang menyesuaikan tempat yang beliau kunjungi. Ini merupakan satu hal yang sangat terpuji dan memang dituntut oleh syariat Islam.
di mana syariat Islam ini dibangun di atas fondasi untuk takdiru al-masalih dan taklil al-mafasid, memperbanyak kemaslahatan serta berusaha untuk meminimalisir kerusakan yang akan terjadi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini atau peristiwa ini sebenarnya kalau kita telusuri tidak hanya harusnya terjadi pada Syekh Sude saja, berarti juga bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kondisi ini atau kejadian ini merupakan satu yang memang diatur ataupun ditunjukkan oleh syariat Islam, sehingga nantinya kita semuanya juga bisa melakukan hal seperti itu dalam rangka apa yang sudah kita sebutkan tadi ya, untuk meminimalisir terjadinya fitnah, kegaduhan, ataupun pergesekan hati di antara orang-orang yang beriman hanya dikarenakan masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ada sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah usul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengembalikan bangunan Ka'bah kepada bentuknya yang asli yang telah dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, waktu itu justru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menolak hal itu. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana bentuk yang dibangun Nabi Ibrahim ini perkara yang mustahab, perkara yang disunahkan, karena supaya bangunan Ka'bah itu lebih original sebagaimana sebelumnya. Tetapi waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam justru menolak akan usul daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menyatakan waktu itu ya, Shallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah tu laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah la amartu bil bait, la amartu bil bait. Dalam riwayat lain itu lau anna qaumaka au lau anna qaumaki hadithu ahdin bil kufur la amartu la fa'altu. Jadi wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu saat itu ya, kaummu itu baru saja terlepas dari kejahiliahan, baru saja terlepas dari kekufuran, artinya mereka itu baru saja masuk ke dalam Islam yang sebelumnya mereka di atas agama jahiliyah, di agama kekafiran, kemusyrikan, dan baru masuk Islam, la amartu atau la fa'altu, sungguh aku akan melakukan itu, aku akan perintahkan Ka'bah itu untuk dirobohkan, untuk dibangun kembali sebagaimana corak dan bentuk daripada Nabi Ibrahim saat membangun awal kali bangunan Ka'bah. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya menurut keterangan Al-Hafidhu Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala dalam Fathul Bari jilid ketiga halaman 448, di mana beliau menyatakan bahwa salah satu faedah hadis ini adalah tarku ba'di al-ikhtiyar, atau maksudnya al-ikhtiyar al-istihbab, tarku ba'di al-ikhtiyari awi al-istihbabi makhafata ayak sura'anhu fahmu ba'din nas. Jadi meninggalkan sebagian perkara sunnah atau perkara yang dianjurkan karena adanya kekhawatiran bahwa pemahaman sebagian manusia itu nanti akan kusur terhadap masalah itu, akan tidak sempurna, bisa memahami salah, bisa memahami keliru dengan apa yang dilakukan. Ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Sebagaimana tadi ya, banyak ketika kita masuk ke satu tempat, kita berdakwah kepada satu daerah, kepada satu negeri, di mana nanti kalau kita melakukan hal itu yang sebenarnya hal yang kita lakukan itu tidak salah, atau mungkin itu perkara sunnah, atau itu perkara yang paling tidak masalah khilafiyah, tapi kalau kita paksakan untuk kita lakukan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan pemahaman yang kusur, pemahaman yang tidak sempurna di masyarakat itu, di negeri itu ya, sebagian penduduknya, atau akan menimbulkan fitnah. Maka di sini dianjurkan untuk ditinggalkan ya. Dan juga beliau melanjutkan
penjelasannya di kitab itu ya, di Fathul Bari, bahwasanya hendaknya kita itu kalau berdakwah berusaha untuk memulai ya, takdimu al-ahammi fal aham, berusaha untuk melakukan, mendahulukan, memprioritaskan hal penting dan yang penting berikutnya. Tidak kemudian melulu kita mengurusi masalah khilafiyah istihadiyah ya, kemudian juga berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang urgen bagi masyarakat dan penduduk setempat ketika berdakwah tentang masalah tauhid, tapi masalah tauhid yang benar ya, bukan masalah tauhid menurut si fulan dan si alan, tapi benar-benar tauhid dalam arti seruan tauhid yang benar, yang lurus ya, bukan menurut pemahaman seseorang. Kita juga mengingatkan kesyirikan yang benar-benar syirik, jangan sampai sesuatu yang enggak syirik disyirikan, itu lain masalah ya. Kemudian masalah sholat, arkanul Islam, arkanul iman, hal-hal yang akhlakul karimah itu lebih urgen daripada kita kemudian memunculkan, mengotak-atik, mempermasalahkan masalah-masalah khilafiyah istihadiyah, karena takdimul ahammi fal aham ya, mendahulukan, memprioritaskan yang paling penting dan yang paling penting berikutnya. Dan kita harus ingat bahwasanya dari hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tadi, anjuran bagi kita untuk apa? Daf'ul mafsadah ya, bahwasanya daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbi al-maslahah. Jadi menolak kerusakan itu lebih diutamakan, diprioritaskan daripada apa? Mengambil kemanfaatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang kami cintai dan kami muliakan, maka ketika misalkan seorang berdakwah ke satu negeri di mana negeri itu sudah terbentuk ya, terbentuk dengan madhab tertentu, seperti di Indonesia itu sudah terbentuk mayoritasnya bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, seperti ini, amaliyahnya sudah seperti itu, sudah ma'ruf, kita ketahui bersama, itu seyogianya tidak perlu untuk dibahas hal-hal yang nanti akan memicu kericuhan, memicu kebingungan ya, atau memicu pergesekan dan fitnah yang ada di negeri itu, di negeri kita, di Indonesia ini ya. Misalkan amaliyah ini, amaliyah membaca Al-Fatihah, amaliyah mengeraskan basmalah, amaliyah maulid Nabi, amaliyah misalkan ini dan itu satu hal yang nggak salah ya, karena masyarakat Indonesia ataupun Indonesia ini sudah berkiblat mengikuti salah satu madhab mu'tabar, madhab yang diperhitungkan, diakui di dunia Islam, yaitu madhab al-Imam Syafi'i dari madhab fikih yang 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini sudah mengikuti salah satunya, yaitu madhab al-Imam Syafi'i. Artinya mereka ini dalam amaliyah bukan mereka ciptakan sendiri, tapi sudah merujuk pada imam mujtahidin, Imam Asy-Syafi'i al-Mujtahid mutlak, para ulama yang punya kapasitas dan berkompeten untuk memang menyimpulkan hukum-hukum agama dengan ijtihad mereka gitu ya. Jadi itu tidak salah. Kalau sesuatu yang tidak salah, kenapa harus kita bahas ya? Kita kemudian ada sebagian pihak yang kemudian membahasnya, kemudian mempermasalahkan, bahkan kemudian sampai pada level, pada taraf menyalahkan, menyesatkan, membid'ahkan sesuatu yang itu sebenarnya tidak urgen. Biarkan saja mereka beramaliyah seperti itu, karena itu tidak salah, karena sudah merujuk pada para ulama ya, pada ulama mujtahidin mazhab al-Imam Syafi'i ya. Biarkan saja, itu nggak salah ya. Mending mengurusi hal-hal yang penting saja ya, misalkan tentang masalah kemaksiatan, khamar, zina, atau mungkin masalah urgensi sholat fardu dan lain sebagainya, itu lebih penting. Akhlakul karimah yang saat ini krisis akhlak, sebagian kaum muslim krisis akhlak, krisis etika dalam segala lini kehidupan mereka, itu lebih urgen daripada mengurusi masalah-masalah khilafiyah istihadiyah. Jadi kita harus bijak, kita harus bisa hikmah dalam berdakwah. Sesuatu yang salah tidak perlu dipermasalahkan, sesuatu yang tidak salah tidak perlu disalahkan, apalagi dibid'ahkan atau disesatkan. Jadi kisah Syekh Sudais tadi, Syekh Sudais hafizallahu ta'ala, dengan apa yang kita sampaikan itu matching ya, seharusnya seperti itu. Jadi
sebelum kita terjun, sebelum kita itu pergi dakwah ke satu tempat, harus kita pelajari kulturnya bagaimana, madhabnya bagaimana, pendapatnya bagaimana, amalnya seperti apa, sehingga kita bisa membawa diri, kita bisa membawa kebaikan dan keberkahan di situ, bukan malah menimbulkan fitnah. Jangan sampai kemudian pendapat kita itu, pendapat yang dianut oleh dai itu yang berdakwah ke satu negara, itu kan juga pendapat ya, pendapat dalam arti misalnya dia mengikuti mazhab Hambali atau mengikuti pendapat syekh imam tertentu, itu kan juga pendapat. Sama kondisinya itu, sama pendapat itu hasil ijtihad yang juga punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah. Kalau masih pendapat, kenapa harus dipaksakan dan harus menjadi pemicu berkorbannya fitnah, kegaduhan dan juga kebingungan di kalangan kaum muslimin. Dakwah harus sejuk, dakwah harus damai, dakwah harus baik, rahmah, karena memang agama Islam ini dibangun di atas rahmat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala utus, ya, kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat bagi semesta alam. Ya, pernah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, ditawari oleh khalifah waktu itu untuk kitab Muwatta'nya itu diperbanyak, disalin lah, kalau sekarang di fotokopi atau dicetak dan disebar ke berbagai negara di dunia waktu itu. Maunya khalifah di sini tujuannya agar semua umat Islam di seluruh penjuru dunia itu mengikuti pendapat Imam Malik, ya, dalam Muwatta'nya. Tapi apakah kemudian Imam Malik menyetujui hal itu? Ternyata tidak, bahkan Imam Malik menolak keras itu. Yang alasannya intinya apa? Bahwa jangan, nanti akan menimbulkan permasalahan besar, karena setiap negeri, setiap daerah, setiap wilayah itu sudah ada madhab, pendapat-pendapat yang masuk lebih dahulu, yang sudah diamalkan lebih dulu. Kalau nanti dipaksakan harus mengikut pendapatku, pendapat Imam Malik maksudnya dalam kitab Muwatta, itu justru akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Demikian bagaimana para ulama salaf mencontohkan, bagaimana Rasulullah SAW juga mencontohkan dalam hadis tadi, ya, tidak begitu menggebu-gebu dan ngegas, mengharuskan ini harus dirubah, ini harus dikembalikan untuk ini begini dan seterusnya. Tidak. Jadi sudah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, dari para ulama kita, para salaf, ya, dari ulama dari generasi-generasi dan juga sampai zaman kita sekarang ini. Semoga dalam berdakwah kita lebih bijak dan lebih hikmah, dan nantinya kita akan menjadi pembuka pintu kebaikan bagi tempat yang kita dakwahi, bukan menjadi pembuka pintu kejelekan dan fitnah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.